Shalom. Masih ada hubungannya dengan sangkakala. Kali ini saya akan bahas sangkakala 2, runtuhnya tembok Yeriko. Masih dalam hubungannya dengan sangkakala, bagaimana penjelasan tentang tembok-tembok Yeriko itu bisa diruntuhkan, ditinjau dari perspektif teologis iman Kristen, dan bagaimana pula tinjauannya dari perspektif kronologis pengetahuan sejarah manusia. Ini saya coba pendekatannya itu dari kedua sisi. Secara teologis menurut iman Kristen, di dalam kitab Yosua Perjanjian Lama itu kalau nggak salah itu Yosua pasal 6 tembok Yeriko runtuh bukan karena kekuatan militer, tetapi karena ketaatan umat Israel kepada perintah Tuhan. Bagaimana kronologisnya? Perintah Tuhan, Allah memerintahkan Yosua dan orang Israel mengelilingi Yeriko selama 6 hari, 1 kali setiap hari. Kemudian pada hari ke-7 mereka mengelilinginya 7 kali. Lalu para imam-imam meniup sangkakala atau tanduk domba. Berikutnya seruan bangsa. Setelah bunyi sangkakala, seluruh bangsa bersorak nyaring. Kemudian mujizat terjadi. Maka tembok kota runtuh dan Israel masuk merebut Yeriko. Apa makna teologisnya? Iman dan ketaatan. Tindakan ini dianggap sebagai ujian iman dan ketaatan total kepada Allah. Kuasa ilahi. Tembok tidak runtuh karena strategi, tapi intervensi supranatural Allah. Keselamatan Rahab, perempuan yang melindungi mata-mata Israel diselamatkan, melambangkan kasih karunia Allah bahkan kepada orang non-Israel. Nah, bagaimana pendekatannya secara ilmiah dan ilmu pengetahuan manusia beda. Dari dasar penemuan arkeologis, diakui kota Yeriko memang pernah ada dan merupakan salah satu kota tertua yang pernah dihuni manusia. Buktinya apa? Ditemukan situsnya di Tel Es Sultan di tepi barat. Pertanyaannya, kapan runtuhnya? Beberapa arkeolog seperti Kathleen Kenyon pada tahun 1950-an itu menyimpulkan bahwa tembok Yeriko itu sudah runtuh sebelum zaman Yosua, yaitu sekitar tahun 1400 sampai 1200 sebelum Masehi, Bapak Ibu. Namun arkeolog lain seperti Brian Wood itu menafsirkan ulang data dan menyatakan bahwa runtuhnya tembok memang cocok dengan kisah Alkitab, terjadi sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Nah, penjelasan dan penyelesaiannya secara alternatif itu begini Bapak Ibu. Ini berdasarkan ilmiah dan ilmu pengetahuan manusia. Ada gempa bumi. Lokasi Yeriko itu dekat patahan geologis Jordan Rough, sehingga gempa bumi mungkin menjadi penyebab runtuhnya tembok. Gempa ini bisa dianggap sebagai sarana yang Tuhan pakai. Yang kedua, erosi dan ketahanan struktur. Ada dugaan bahwa kualitas bangunan yang buruk dan usia tembok juga menjadi penyebab runtuhnya secara alamiah. Ketiga, tidak ada bukti langsung, tidak ditemukan bukti eksplisit tentang seruan, tiupan sangkakala atau prosesi ritual seperti yang dijelaskan di dalam Yosua pasal 6 ini. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Singkatnya begini. Dari perspektif teologis atau iman Kristen, Yeriko runtuh karena mujizat Allah
sebagai balasan atas iman dan ketaatan umatnya. Tapi secara ilmiah atau arkeologi, ada bukti runtuhnya tembok, mungkin karena gempa bumi atau sebab alami lainnya, tapi belum bisa dibuktikan kaitannya, Bapak Ibu. Ya, nah ini Bapak Ibu, berikut ini adalah 5 buah cerita pendek fiksi religius yang terinspirasi dari peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Ini cerita ini dikisahkan dari 5 sudut pandang, Bapak Ibu. Yang pertama, dari sudut pandang Rahab, si pelindung mata-mata Israel. Yang kedua, dari sudut pandang Yerah, seorang imam Israel yang meniup sangkakala. Yang ketiga, kembali lagi ke Rahab setelah debu turun. Yang keempat, Yosua yang ragu sebelum taat. Dan yang terakhir, kesaksian naratif sang sangkakala sendiri yang bersuara, Bapak Ibu. Kita ikuti cerita pendek ini, Bapak Ibu ya. Kita ikuti cerpen yang pertama dari sudut pandang Rahab. Judulnya Rahab menjelang hari ke-7. Malam terasa ganjil, udara panas, tapi angin berdesir seolah membawa bisikan. Di rumahnya yang menempel pada tembok Yeriko, Rahab duduk memandang jalanan sempit di depan rumahnya dari balik tirai. Suara langkah-langkah Israel itu kembali terdengar hari ini. Mereka berjalan 1 kali mengelilingi kota dalam diam. Hanya sangkakala yang memecah keheningan. Ini sudah hari ke-6. Penduduk Yeriko mulai ketakutan, bukan karena jumlah musuh yang besar, tetapi karena ketenangan mereka yang menggetarkan. Tidak ada panah, tidak ada lemparan batu, hanya bunyi tanduk domba dan barisan yang seolah tidak pernah lelah. Dewa-dewa mana yang diam? Tanya Rahab di dalam hatinya. Tapi Allah Israel itu, ia berbicara lewat diam dan bunyi. Ia menggenggam tali merah yang tergantung di jendela, tanda yang disepakati dengan tua mata-mata Israel. Mereka berjanji, saat kota ini jatuh, dia dan keluarganya akan diselamatkan. Di luar, orang-orang bersiap berjaga, tapi Rahab tidak. Ia sudah memilih keberpihakannya, bukan pada Raja Yeriko, tetapi pada Allah yang tidak terlihat, namun nyata dalam setiap langkah umatnya. Cerita pendek yang kedua, Bapak Ibu, judulnya adalah Imam Yerah saat sangkakala mengguncang langit. Yerah tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada dirinya sendiri. Ia seorang imam keturunan Lewi, memegang sangkakala dari tanduk domba jantan. Namun selama 6 hari terakhir, apa yang ia lakukan bukanlah peperangan, melainkan ritual ketaatan yang ganjil tapi kudus. Pagi itu, Musa telah lama wafat dan Yosua berdiri sebagai pemimpin. Hari ini berbeda, hari ke-7. 7 kali kita akan berjalan mengelilingi kota ini, kata Yosua. Dan pada tiupan yang terakhir, bersoraklah. Langit terasa berat. Yerah berjalan di depan bersama imam-imam lain. Tabut perjanjian mengikut di tengah, diusung dengan hikmat. Di tangan Yerah, sangkakala itu terasa berat, seolah menanti perintah dari atas. Putaran pertama, kedua, ketiga, orang-orang di atas tembok mencibir, tapi juga takut. Putaran keempat, kelima, keringat mengucur, hati makin tegang. Putaran keenam, pada putaran ketujuh, langkah-langkah itu bukan hanya milik manusia. Tanah terasa bergetar, seperti Tuhan sedang berjalan bersama mereka. Tiup, perintah Yosua. Yerah meniup sangkakalanya dengan segenap napas dan keyakinan.
Suara itu melolong panjang, bukan hanya sebagai isyarat perang, tapi gema iman yang mengguncang dunia fisik. Saat sorak umat bergemuruh, tanah berguncang, tembok retak, seperti membuka diri kepada tangan ilahi yang tak kasat mata. Dan kota itu runtuh bukan oleh kekuatan manusia, tapi oleh kuasa Tuhan yang menjawab iman. Cerpen yang ketiga, judulnya Rahab setelah debu turun. Debu menyesakkan, teriakan-teriakan dan tangisan mengisi udara. Tapi di tengah-tengah kehancuran itu, rumah Rahab tetap berdiri. Tembok di kiri dan kanannya runtuh, tapi bagian tempat talinya tergantung tetap utuh, seperti dipegang oleh tangan yang tidak terlihat. Mata-mata itu datang sesuai janji. Engkau selamat, Rahab, ujar salah satu dari mereka, karena engkau percaya sebelum semuanya terjadi. Rahab melihat kembali ke kota yang roboh, tapi di dalam kehancuran itu, ia merasakan awal yang baru, bukan sebagai pelacur di Yeriko, tapi sebagai bagian dari umat Allah. Di balik kisah runtuhnya tembok Yeriko, iman adalah tembok yang sesungguhnya tetap berdiri. Tembok batu bisa runtuh oleh gempa, tetapi tembok iman membuat manusia tegar berdiri di hadapan Allah. Sampailah kita ke cerpen yang keempat, judulnya Yosua dan pergumulan di senyap malam. Yeriko, malam sebelum hari ketujuh. Angin gurun menggeliat, menyapu debu yang menempel di kaki-kaki prajurit yang tidur beralas tanah. Yosua terjaga, duduk memeluk lututnya, menatap samar ke arah tembok Yeriko yang besar dan tampak tak tergoyahkan. Dalam hati ia bergumam, Tuhan, 7 hari mengelilingi tembok, tanpa senjata, tanpa serangan, masuk akalkah? Ia teringat akan Musa. Seandainya Musa masih di sini, mungkin rakyat akan lebih tenang. Tapi kini semua mata tertuju padanya. Ia, Yosua bin Nun, pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Tuhan, tetapi hatinya sendiri masih berperang. Ia turun dari tempatnya, berjalan sendiri di luar perkemahan. Di dalam diam ia bertanya, apakah ini benar-benar darimu, Tuhan? Akankah bangsa-bangsa mengejek kami jika kami gagal? Aku takut, Tuhan, tapi aku juga percaya. Mendadak muncul sosok berjubah putih, membawa pedang terhunus. Yosua kaget dan berteriak, apakah engkau di pihak kami atau musuh kami? Sosok itu berkata, bukan, aku panglima bala tentara Tuhan. Lepaskan kasutmu, sebab tempat ini kudus. Yosua jatuh tersungkur. Keraguan berubah menjadi ketundukan. Tidak perlu semua dijelaskan. Yang ia butuhkan hanyalah ketaatan. Cerpen yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu, sangkakala yang bernyawa. Aku hanyalah sangkakala tembaga. Dulu aku tergantung di tenda kemah suci, memantulkan cahaya matahari padang gurun. Tapi saat itu, hari-hari biasa telah lewat. Hari kemenangan sedang dijahit Tuhan di langit. Hari pertama kami mengelilingi tembok itu, aku melihat sinar-sinar mata musuh di atas menara, mengejek, mencemooh, tapi mulutku diam. Aku tahu waktuku akan tiba. Hari ketujuh, aku diangkat. Nafas sang imam memenuhi tubuhku. Aku bergetar, suara nyaringku memecah langit Yeriko. Aku adalah suara dari Allah, tanda dari sorga, bukan sekedar tiupan. Aku adalah tanda kejatuhan. Tembok-tembok yang tinggi itu roboh. Aku menyaksikannya. Aku bukan alat sembarangan. Aku adalah saksi sejarah.
saksi ketaatan, saksi kekuatan iman yang tidak masuk akal. Dan hingga kini, jika kau mendengarkan baik-baik, kadang-kadang aku masih berbunyi di dalam hatimu, memanggilmu untuk percaya, bahkan saat logika tidak bisa menjelaskan apapun. Ketika sangkakala bersaksi dan pemimpin bergumul, dua sorot cahaya menerpa sang sangkakala, dan satu sorot lainnya menuju ke wajah Yosua, sang tokoh manusia. Sang sangkakala bersuara, berat dan puitis. Aku adalah sangkakala, bukan terbuat dari emas, tapi dari pengabdian. Aku tidak bernyawa, namun telah menyaksikan runtuhnya kota. Di tanganku suara Tuhan menggetarkan dunia. Tapi sebelum aku dibunyikan, malam sebelumnya seorang pemimpin bergumul dalam diam. Kata Yosua, maka aku tahu, ketaatan bukan tentang mengerti, tapi tentang percaya. Aku kembali ke perkemahan dengan hati yang teguh. Hari ketujuh akan menjadi hari Tuhan. Sangkakala menukas, dan akhirnya aku ditiup. Nafas sang imam menjalari seluruh ronggaku, menggetarkan langit dan tembok Yeriko yang sekeras keraguan manusia roboh, bukan karena kekuatan tangan, tapi karena kebenaran iman. Ada suara entah dari mana, entahlah siapa yang mengucapkan, inilah suara sang kuasa. Di balik setiap perintah Tuhan, kadang tersembunyi keraguan. Tapi di sanalah iman diuji. Seperti Yosua, ketika kita taat, kita menjadi alat bagi mujizatnya. Dan seperti sangkakala, biarlah hidup kita pun bersuara, bukan hanya suara yang indah, tapi suara yang kudus dan taat. Salam Bapak Ibu, tegakkanlah sangkakala hidupmu di dalam kebenaran firman Tuhan. Majulah, berderaplah, jadikanlah dirimu laskar Kristus yang bertempur bukan dengan senjata fisik dari duniawi, namun dengan senjata iman dan ketaatan. Haleluya, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Allah, hanya bagimu.